Indra Syafri tanggapi kriteria seleksi timnas U17 Indonesia yang sangat sulit dijangkau. Indra Syafri punya pandangan tersendiri soal syarat seleksi timnas U17 Indonesia yang sulit dipenuhi oleh anak-anak Indonesia pada umur tersebut. Seperti yang diketahui, timnas U17 Indonesia sudah melakukan seleksi untuk pembentukan tim Piala Dunia U17 2023. Dalam acara tersebut, PSSI melangsungkan seleksi di 12 kota. PSSI dalam platform sosial media telah merilis beberapa syarat utama untuk ikut seleksi timnas U17 Indonesia. Berikut adalah daftar kriteria yang dimaksud, dilansir bolasport.com dari PSSI. Tahun kelahiran Januari tahun 2006 sampai tahun 2007, mental kuat mampu mengatasi tekanan. Postur 170 sampai 185 cm yang didasarkan pada Piala Dunia 2006. Sisi kognitif, reading the game, making decision, quick action. Kekuatan otot, mampu melakukan gerakan secara eksplosif. VO2 max rata-rata 60-65 untuk defender, 56-60 untuk midfielder, 63-67. Untuk attacker, 57-61 skill menguasai beragam variasi teknik dan skill sepak bola. Disiplin, memiliki keyakinan dan komitmen yang kuat. Koordinasi prima, mampu melakukan gerakan ekstrim dalam kecepatan tinggi. Syarat di atas ternyata menimbulkan persepsi negatif dari warganet tanah air. Pasalnya, syarat tersebut nyatanya cukup berat untuk anak-anak usia 17 tahun di Indonesia. Syarat tersebut makin berat untuk terwujud karena Indonesia belum memiliki kompetisi yang terstruktur hingga usia paling bawah. Hal ini membuat Indra Syafri pun angkat bicara. Indra Syafri mengaku bahwa Bima Sakti sebenarnya sudah punya kerangka tim untuk timnas U17 Indonesia di ajang Piala Dunia U17 2023. Menurutnya, kerangka tim yang dimaksud adalah skuad juara Piala AFF U16 2022. Tentu, Indra Syafri mengisyaratkan bahwa ada standar yang lebih tinggi yang dipatok Bima Sakti untuk skuad timnas U17 Indonesia yang diinginkannya. Jadi Coach Bima itu sudah punya kerangka tim ya, kata Indra Syafri pada Rabu, tanggal 19 Juli tahun 2023. Pada umumnya 34 pemain yang TC ini adalah pemain-pemain yang kemarin juara AFF U16. Dan mereka itu kerangka utama tim Coach Bima untuk menuju Piala Dunia nanti, ujarnya. Indra Syafri pun menambahkan bahwa syarat tinggi tersebut juga ditambah dengan persaingan dengan para diaspora. Para pemain diaspora yang sudah berkembang dengan lingkungan sepak bola yang stabil juga jadi kriteria yang diincar oleh Bima Sakti. Meski begitu, keputusan terakhir bakal ditentukan oleh Bima Sakti sendiri sebagai pelatih timnas U17 Indonesia, ditambah nanti pemain-pemain yang warga negara Indonesia yang punya paspor Indonesia yang bermain di klub-klub atau akademi-akademi yang di luar negeri, ujar Indra Syafri, dan itu kita panggil juga, asal dia punya paspor Indonesia, dan mereka akan dipilih terakhir ditentukan oleh kualitas nanti oleh Coach Bima yang akan menentukan mereka itu terpilih atau tidak, ujarnya. Demi cetak 3 sejarah gila bareng timnas Indonesia, Sintayong dibantu 4 pesepak bola muda luar biasa. Sintayong dibantu 4 pesepak bola muda luar biasa demi mencetak 3 sejarah gila bareng timnas Indonesia. Sebanyak 4 pesepak bola muda luar biasa yang dimaksud adalah Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Ivar Jenner dan Elkan Bagnot. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan saat ini berkarir di Eropa. Elkan Bagnot membela Ipswich Town, Marcelino Ferdinand, KMSK Deinze, Rafael Struijk, ADO Den Haag, dan Ivar Jenner, FC Utrecht. Berlatih bersama klub-klub top Eropa merupakan keuntungan bagi nama-nama di atas. Tempaan keras dari klub masing-masing membuat level permainan mereka diprediksi bakal lebih cepat meningkat ketimbang personel timnas Indonesia yang berkarir di Liga 1 2023-2024. Karena itu, kontribusi Ivar Jenner dan kawan-kawan sangat dibutuhkan untuk mendongkrak prestasi timnas Indonesia. Kontribusi mereka bisa dimulai saat timnas Indonesia U23 ambil bagian di grup G kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Stadion Manahan Solo pada 6-12 September tahun 2023.
Benar, kualifikasi Piala Asia U23 2024 bukanlah agenda resmi FIFA sehingga klub Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan tak berhak melepas sang pemain ke timnas Indonesia U23. Akan tetapi, karena kualifikasi Piala Asia U23 2024 berbarengan dengan FIFA Matchday September tahun 2023, kondisinya berbeda. Bantuan Ivar Jenner serta kolega bisa membantu timnas Indonesia U23 menumbangkan dua lawan mereka di grup G, yakni Turkmenistan dan Taiwan. Jika itu terjadi, timnas Indonesia U23 akan lolos ke Piala Asia U23 2024 sekaligus mencetak sejarah. Pertama kalinya dalam sejarah, timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23, semenjak turnamen ini digelar pada 2013. Selain itu, sejarah kedua juga dicetak Shin Tae-yong. Shin Tae-yong bakal menjadi pelatih pertama yang membawa 3 level timnas Indonesia tampil di Piala Asia, yakni U20, U23 dan senior. Lantas, apa sejarah ketiga yang dicetak Shin Tae-yong? Sejarah itu bisa tercipta di Piala Asia 2023 yang dilangsungkan di Qatar pada Januari-Februari tahun 2024. Andai timnas Indonesia lolos ke 16 besar, skuad Garuda mencetak sejarah, yakni untuk pertama kalinya lolos ke fase gugur ajang 4 tahunan tersebut. Jadi, akankah Shin Tae-yong mencetak 3 sejarah sekaligus dalam rentang 6 bulan ke depan? Menarik untuk dinantikan. Diusir wasit, kiper Indonesia histeris di semifinal AFF Wanita U19. Kiper timnas putri Indonesia U19 Fanny terlihat menangis histeris setelah menerima kartu merah dalam laga semifinal Piala AFF Wanita U19 2023. Timnas putri Indonesia U19 harus bermain dengan 10 orang ketika laga baru berjalan 4 menit setelah Fanny mendapat kartu merah dari wasit Letty Lee asal Vietnam. Fanny mengambil inisiatif keluar dari kotak penalti dan mencoba mencegah pergerakan penyerang Thailand Tawanrat Promtongme yang lolos dari jebakan offside. Tawanrat berlari cukup cepat memaksimalkan umpan terobosan dari lini tengah. Setelah para pemain outfield Indonesia tertinggal, Fanny maju mengadang Tawanrat. Upaya Fanny membuat Tawanrat terjatuh. Wasit pun meniup peluit, namun tak langsung mengeluarkan kartu. Seketika wasit menunjukkan kartu merah, Fanny pun melakukan protes. Wasit tetap teguh pendirian. Fanny hanya bisa memprotes dan terlihat menangis. Rekan-rekan Fanny pun berusaha menenangkan Fanny yang berusaha mendekati wasit. Setelah berada di pinggir lapangan, Fanny juga coba ditenangkan oleh pelatih kiper Kurnia Sandi. Pelatih Rudi Eka Priyambada melakukan pergantian pemain. Maizura Alifa Yusuf digantikan kiper cadangan Cecilia Putri Desrina. Hingga menit ke-20, timnas putri Indonesia U19 tertinggal 0-1.